Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita selalu bersolawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Abi banggakan, apa kabar imannya hari ini? Apakah tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah? Atau masih melakukan sholat subuh sendirian di rumah? Sudahkah kita hari ini melaksanakan sholat duha? Membaca Al-Quran kita, yakni kitab kebanggaan kita, kitab yang sempurna, yang sudah disempurnakan isinya, yang akan kekal sampai dengan akhir. Dan tidak ada orang yang dapat membuat kitab yang semisal dengan kitab suci Al-Quran. Semoga kita selalu mencintai kitab suci kita, karena kitab Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita selaku umat Islam. Anak-anak yang soleh dan solehah, seperti biasanya, Abi akan sedikit menyampaikan tausiah singkat pada pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan memiliki makna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tausiah singkat pada pagi hari ini yang akan Abi sampaikan berjudul 5 keutamaan hidup jujur. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, banyak orang yang mengejar kebahagiaan dan kemegahan materi di dunia ini. Padahal itu semua hanyalah kesemuan belaka. Kalau ingin bahagia, bersikap jujurlah. Karena jujur, apalagi kita sebagai hamba Allah, itu adalah perbuatan yang sangat menguntungkan bagi kita. Bila kejujuran terwujud pada setiap orang, banyak hikmah yang akan dipetik oleh orang-orang tersebut. Yang pertama, orang yang jujur akan mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan sungguh, kebohongan akan menghantarkan kepada dosa, dan dosa akan menghantarkan kepada neraka.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa tidak mungkin kebaikan akan datang jika manusia yang berkumpul di dalamnya adalah para pembohong dan pendusta. Bila di tengah mereka menyebar kebohongan, maka otomatis dosa akan semakin merajalela. Bila dosa merajalela, maka jaminannya adalah neraka. Jadi, apabila kita bersikap jujur, selalu jujur, maka itu akan dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat jujur yang kedua, jujur akan melahirkan ketenangan, karena Rasulullah SAW telah bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang selalu jujur, hidupnya akan selalu merasa tenang, sebab ia selalu membawa kebenaran. Dan sebaliknya, orang-orang yang suka bohong selalu membawa kebusukan, dan kebusukan itu membawa kegelisahan akibat kebohongannya tersebut. Ia akan selalu dihantui dengan kebohongannya dan takut kebohongannya akan terbongkar. Dan bila seorang pembohong seperti ini menjadi pemimpin, maka ia tidak akan sempat mengurus rakyatnya, karena ia sibuk menyembunyikan kebusukan di dalam dirinya. Sangatlah rugi bagi orang yang suka bohong. Manfaat yang ketiga, jujur disukai semua manusia. Abu Sufyan pernah ditanya oleh Heraklius mengenai dakwah Rasulullah SAW. Abu Sufyan menjelaskan bahwa di antara dakwahnya adalah mengajak orang berbuat jujur. Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang paling jujur. Bahkan sebelum kedatangan Islam, beliau sudah masyhur sebagai orang yang paling jujur. Sampai-sampai orang-orang kafir Mekah pun mengakui kejujuran Rasulullah SAW, sekalipun mereka tidak beriman. Bahkan mereka memberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya kepada Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga selalu menitipkan barang berharga kepada Rasulullah SAW, karena saking percayanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Manfaat yang keempat dari sikap jujur, jujur akan menghantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon dengan jujur untuk mati syahid, maka ketika ia wafat, ia akan tergolong syuhada sekalipun mati di atas kasurnya. Dan yang terakhir, yang kelima, jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa seorang pembeli dan pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi perdagangannya, maka ia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika menipu, maka Allah
akan mencabut keberkahan dagangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, dari 5 manfaat sifat jujur tersebut, kita telah ketahui bahwa apabila kita bersikap jujur, akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Minimal, kita akan dimudahkan dalam segala urusan kita. Dan juga, setiap perkataan kita akan dipercaya oleh orang-orang sekitar kita. Dan untuk itu, marilah kita bersama membiasakan diri kita untuk selalu bersikap jujur, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan juga sampai dengan ke akhirat kelak. Karena seperti manfaat yang pertama tadi, sifat jujur dapat membawa kita ke dalam surga. Karena apabila kita selalu jujur, kita akan selalu merasa tenang dan tentram dan tidak akan dihantui dengan segala kebohongan kita. Semoga siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 bisa menerapkan sikap jujur yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi anak yang soleh dan soleha yang berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Mungkin ini saja yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, Abi aturkan mohon maaf. Dan kepada Allah, kita semua selalu memohon ampunan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.